Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini Mang Asep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dia yang Tak Sempat Kumiliki, bagian ketiga, yang ditulis oleh Kak Arsita Malika. Yang penasaran dengan ceritanya bisa mampir ke link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Ide bagus, dia pasti sangat suka, batin Raffi sambil tersenyum miring. Entah apa yang membuatnya tersenyum seperti itu. Mungkinkah ia ingin memanfaatkan kemampuan Ibram? Ayah, kenapa menahanku? Dia jadi pergi kan? Apa ya suka jika ada hantu di rumah ini? Bentak Ibram. Tidak, yang kau lakukan tadi sudah cukup. Dia pasti sudah cerah dan takkan masuk ke rumah lagi. Aku harap seperti itu. Sudahlah, aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar dulu. Ibram pun berlalu pergi meninggalkan ayah dan ibunya di dapur. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa ada darah di sana? Cecar Zira. Raffi pun menjelaskan semua yang ia sudah ketahui mengenai kejadian tadi pada Zira. Zira menutup mulutnya karena tercengang mendengar penjelasan itu. Ia menarik kursi di sebelahnya dan duduk di sana. Ia menompang kepalanya dengan kedua tangannya di atas meja. Ia merasa begitu pusing. Kau lebih baik istirahat, Zira. Nanti kalau kau sakit, aku yang akan repot mengurusimu dan dua anak itu, saran Raffi. Zira mengiyakan. Ia segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Raffi mengamati jalan Zira yang terlihat sempoyongan. Pada akhirnya tubuh Zira lunglai. Dan dengan sigap Raffi menangkap dan menahan tubuh Zira agar tidak jatuh. Dengan pelan, Raffi menepuk-nepuk pipi Zira agar ia sadar. Karena tak kunjung membuka mata, Raffi pun mengangkat tubuh Zira untuk dibawa ke kamar. Belum berjalan selangkah pun, Raffi dikejutkan oleh kedatangan Bia di tengah jalan keluar dari dapur. Ingin rasanya, saat itu Raffi menjatuhkan tubuh Zira ke lantai karena tidak enak pada Bia. Tapi ia tak tega juga jika harus melakukan itu dan meninggalkan Zira di dapur. Cukup lama mereka saling bertatapan dan akhirnya Raffi memutuskan untuk terus membawa Zira ke kamar. Ia berjalan menunduk menembus tubuh Bia. Ia tak berani melihat wajah Bia yang terlihat sedih itu. Bia memutar kepalanya 180 derajat. Ia memiliki punggung Raffi yang berjalan meninggalkannya sambil membopong istrinya masuk ke kamar mereka berdua. Setelah berada di kamar, Raffi segera menaruh tubuh Zira di atas kasur. Dengan buru-buru, ia keluar untuk menemui Bia dan meminta maaf padanya. Bia nangis terisak-isak di atas kursi. Hantu itu tampak begitu sedih melihat perhatian Raffi kepada Zira istrinya. Raffi yang melihat itu begitu merasa bersalah telah membuat hati sang kekasih sakit. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu, ujar Raffi dengan ekspresi memelas. Namun, Bia tidak menyahuti permohonan maaf Raffi. Ia terus saja menangis merasa begitu patah hati. Raffi pun semakin tak tega. Ia segera meraih tubuh Bia dan menaruhnya di dalam dekapannya. Tenanglah sayang, ini hanya kemanusiaan. Aku tak punya perasaan sedikit pun padanya. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Bia mendongak pada Raffi. Ia memandang lamat-lamat kedua manik mata itu. Raffi tersenyum manis melihat Bia sudah tak merintikan air mata. Ia langsung melayangkan satu ciuman di kening Bia. Ia memeluk erat tubuh sang pujaan hati.
merasakan kehangatan yang tersalur dari tubuh Bia. Nah, beginilah yang diinginkan Jira tempo hari. Tapi yang ada, Jira malah mendapatkan ketidakkepedulian. Seperti lirik lagu. Tapi mengapa kamu masih terpenjara bayangan aku sungguh cinta, tapi mungkin kamu yang bodoh. Salah Jira sendiri menerima seorang pria yang belum, bahkan seperti takkan bisa melupakan masa lalu yang tak sempat ia miliki itu. Cukup lama Jira tak sadarkan diri dari pingsannya. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 jam. Ia baru tersadarkan ketika mendengar panggilan dari seseorang yang begitu dekat. Ia coba membuka matanya pelan-pelan. Pandangannya buram, masih belum jelas. Ketika pandangannya sudah jelas, ia berteriak ketakutan melihat sosok hantu yang menyeramkan di depan wajahnya. Raut wajah hantu itu tampak begitu marah. Ia segera menutup mulut Jira agar tak mengundang kedatangan orang ke dalam kamarnya. Mata Jira terus terbelalak. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya agar bisa menjauh dari hantu itu. Tapi tak bisa. Sekuat apapun ia berusaha menjauh, ia tetap tak bisa. Kecuali hantu itu berhenti menindih tubuhnya. Tak berselang lama, ada yang memutar handle pintu. Jira dan hantu itu menoleh bersamaan ke arah pintu. Hati Jira sedikit lega karena ada yang akan menolongnya. Saat pintu sudah terbuka, rupanya yang ada di sana adalah Ozel. Rasa lega tadi itu seketika hancur lebur. Anak istimewa itu segera berjalan mendekati ibunya. Hantu itu terus menatap Ozel. Entah apa yang membuatnya terdiam membisu ketika melihat Ozel. Hantu itu perlahan menjauh dari Jira pada saat Ozel sudah berada di atas kasur. Tatapan mata Ozel mendelik tajam kepada hantu itu. Di luar dugaan, hantu itu terlihat begitu takut dengan keberadaan Ozel. Dengan begitu, ia segera pergi. Jira lega. Ia segera memeluk tubuh si sulung dengan erat. Walaupun saat ini ia masih bingung dengan yang ia lihat barusan. Ia tak tahu selama ini anaknya itu bisa melihat juga seperti ayah dan adiknya. Padahal kata Raffi, anak yang tak normal seperti Ozel tidak akan mendapatkan warisan indera keenam. Bu, ucap Ozel sambil memandang khawatir ibunya. Hanya kata bu dan ya yang ia tahu. Jira terharu. Ia merasa begitu banyak salah dengan Ozel. Seharusnya anak seperti dia itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari yang lain. Tapi malah sebaliknya. Bahkan ia jadi tempat pelampiasan amarah Jira ketika mendapatkan perlakuan buruk dari Raffi. Ia melirik jam yang menempel di dinding. Pantas saja ia mengalami kejadian mengerikan seperti tadi. Rupanya jam sudah menunjukkan pukul 17 lewat. Cepat-cepat Jira keluar dari kamar hendak memasak untuk makan malam nanti. Kondisi rumah terlihat lenggang. Ia tak mendengar suara suaminya dan anak bungsunya. Entah kemana mereka berdua. Ozel, kemana adikmu? Apa dia sedang tidur? Tanya Jira. Walaupun sebenarnya Jira bakalan tidak mengerti dengan ucapan Ozel, tapi mau tak mau ibaratnya barangkali ada keajaiban ia bisa membuat Jira paham. Anak itu menunjukkan ke arah luar rumah. Sepertinya posisi Ibram ada di sana. Jira urung dulu masuk ke dapur. Ia memutar langkahnya mengarah keluar rumah. Ozel pun berjalan mengikuti sang ibu di belakang seperti anak ayam pada induknya. Dan benar saja, anak itu sedang berada di luar maghrib-maghrib begini. Jira lagi-lagi terkejut. Lama-lama ia bisa terkena serangan jantung. Pasalnya, Raffi sedang berbicara pada wanita yang menutupi kepalanya dengan kain putih. Bukan anak kembar 3 itu, melainkan kali ini seorang wanita dewasa. Jira sulit mengenali wajahnya, sebab kain putih yang berada di atas kepala mereka itu hampir menutupi seluruh wajahnya. Jira mencoba mengingat-ingat wanita itu, seingatnya ia tak asing dengan wajahnya. Iya,
Iya, itu adalah dia. Ibram, jangan dekat-dekat dengannya, teriak Zira. Zira hendak berlari mendekati Ibram, namun Ozel menahannya. Ozel, kenapa menahan ibu? Adikmu dalam bahaya, titah Zira. Tetapi ketika ia kembali menoleh ke arah Ibram, wanita itu seketika hilang. Saat itu pun Ozel juga melepaskan genggamannya. Ibram berjalan mendekati Zira dan Ozel di depan pintu. Ekspresi wajahnya terlihat biasa saja. Tak ada ekspresi marah seperti biasanya. Ibu kenapa? Tanya Ibram. Kau bicara apa dengan dia? Apa yang ia katakan padamu? Apa dia menyakitimu? Cecar Zira. Pelan-pelan ibu. Dia sama sekali tidak jahat. Dia hanya sekedar bertanya tentang diriku, siapa orang tuaku, berapa usiaku, dan lainnya. Tapi dia lebih banyak diam sambil menatapku. Aku bisa mendengar isi hatinya. Dia bilang, ternyata aku dulu sejahat itu. Itu yang dia katakan, tutur Ibram. Apa maksudnya dia berkata seperti itu? Entahlah, aku juga tidak paham. Aku masuk dulu, aku gerah, mau mandi, ucap Ibram sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah ia menjadi indigo, ucapan Ibram terdengar seperti orang dewasa. Oh, rupanya kau dari gudang. Aku kira kau kemana. Apa kau belum berhasil menemukan ibu? Perasaan ini sudah bertahun-tahun, ia belum juga ditemukan, seru Zira. Oh, kau sudah sadar. Entahlah, aku juga bingung. Aku akan berusaha terus sampai ibuku kembali. Aku begitu merindukannya, saut Raffi sambil berjalan mendekati istri dan kedua anaknya di meja makan. Semoga saja usahamu tidak sia-sia. Aku sudah sadar sejak tadi. Bangun-bangun langsung disambut hantu. Lama-lama aku gila tinggal di rumah ini. Perasaan dulu tidak seperti ini, lirih Zira. Wajahnya itu terdapat guratan sedih dan lelah. Kau itu terlalu lemah. Santai saja, nanti kau juga akan terbiasa. Bias saja dulu sampai dibawa ke alam goib. Dia tak seberisik dirimu, banding Raffi. Tangan Zira mengepal, merasa jengkel dengan ucapan Raffi yang terus saja membanding-bandingkan dirinya dengan Bia. Selama 14 tahun ini, aku sudah begitu sabar untuk... sudahlah. Zira tak melanjutkannya, lantaran kedua putranya sedang berada bersama mereka. Ibu, apa ibu mengenal Rosita Paramita? Orang itulah yang tadi menemuiku di depan rumah, celetuk Ibram. Sudah kuduga, dia itu ibu tiri Bia, sahabat ayahmu dulu. Berbeda dengan Zira yang bereaksi santai mendengar ucapan Ibram, Raffi malah menghampiri Ibram dengan ekspresi wajah yang marah bercampur takut. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Dan apa yang ia katakan padamu? Hanya Raffi begitu penasaran. Ibu dan ayah sama saja. Emangnya Rosita itu bahaya sampai kalian begitu terlihat khawatir jika aku berada bersamanya? Tepat jawab yang kupertanyakan tadi, desak Raffi. Dia hanya menanyakan tentang diriku, itu saja. Aku tidak percaya. Ya sudah, itu hak ayah mau percaya ataupun tidak. Raffi langsung mengembuskan nafas lega setelah mendengar jawaban Ibram. Ia kira Rosita menyampaikan sesuatu pada putranya itu. Lalu, Bia yang ibu dan ayah sebutkan tadi itu tinggal di mana? Dia sudah lama meninggal, Ibram, bahkan jauh sebelum kau lahir, jawab Zira. Ibu bercanda ya? Aku tadi melihat ayah di dapur bersama. Ucapan Ibram terhenti karena Raffi segera menutup mulutnya. Jantung Raffi berpacu kencang. Raut takut tergambar di wajahnya saat itu. Kenapa kau menutup mulutnya? Apa kau menyembunyikan sesuatu?
Pekik Zira, matanya itu menyipit, menatap Raffi penuh selidik. Tidak, Ibram tadi ingin berkata kasar. Anak-anak tidak boleh berbicara seperti itu kan? Jawab Raffi kikuk. Ia tak menyangka kalau Ibram tadi melihatnya. Ah! Raffi menjerit kesakitan sebab tangannya digigit oleh Ibram. Ibu, ayah tadi beremes. Diam kau, kalau tidak. Anjam Raffi sambil mengangkat tangannya hendak melayangkan tamparan. Kalau tidak apa, jangan berani menyakiti anakku. Zira segera mendekati Ibram dan menariknya mendekat padanya. Jangan takut sayang, katakan apa yang ingin kau katakan tadi. Lanjutnya. Kalian berdua jangan macam-macam ya denganku. Raffi pun berjalan ke arah Ozel yang menarik kasar anak itu untuk turun dari kursi dan meraih sebilah pisau yang ada di atas meja makan. Lalu ia mendekatkan pisau itu di depan leher Ozel. Zira dan Ibram terkejut. Mereka berdua terlihat takut Ozel akan disakiti oleh Raffi. Seorang ayah yang kejam menjadikan anaknya sendiri jadi bahan ancaman. Anak yang malang itu hanya bisa menangis ketakutan. Kalau kau berani mengatakan apapun tentangku, akan kukorok lehernya hingga putus di depan mata kalian. Raffi menggertak sambil menyunggingkan senyuman. Raffi, jangan sakiti Ozel. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Suruh dia tak memberitahumu hal yang ia ingin ucapkan tadi. Aku tidak akan mengatakannya. Lepaskan kakakku, pinta Ibram. Kau ini kenapa sih? Kau tega membunuh darah dagingmu sendiri agar rahasiamu tidak terbongkar. Apa kau masih waras? Hardik Zira. Apapun akan kulakukan demi diriku. Egois kamu. Sebenarnya apa yang membuatmu bersikap iblis seperti ini? Cukup, aku tak ingin ada keributan. Kau yang mulai duluan, Raffi. Aku tidak pernah melawanmu ya. Selama ini aku sabar menghadapi dirimu tak kunjung lepas dari masa lalumu. Tapi kalau sudah menyangkut anak-anak, aku juga tidak segan-segan membunuhmu. Biarlah aku terkenal di neraka sebagai wanita yang berani melawan suami. Yang penting aku bisa melindungi anak-anakku dari iblis yang berkedok manusia sepertimu. Gertak Zira. Matanya menatap nyalang Raffi. Ia luapkan semua kegundahan hatinya selama 14 tahun pernikahan. Sebenarnya, ia begitu sayang pada Raffi. Namun, rasa itu bertepuk sebelah tangan. Raffi bergeming bukan karena takut, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini. Takutnya ia akan benar-benar khilaf membunuh semua keluarganya malam itu. Ozel berlari dan memeluk sang ibu. Anak itu begitu ketakutan. Zira segera membalas pelukan itu dengan hangat. Air matanya mengalir deras tanpa dipindah. Ia sudah begitu lelah, namun ia harus terus terlihat kuat demi kedua anaknya. Ibram juga begitu sedih melihat ibu dan kakaknya menangis. Kemudian kedua bola matanya itu melirik tajam ke arah ayahnya. Bocah yang baru berusia 10 tahun itu terlihat ingin mencincang-cincang ayahnya. Raffi tak peduli. Ia segera berjalan kembali masuk ke gudang bawah tanah. Ibram ingin menyusul, tapi segera ditahan oleh Zira. Zira menggeleng, tanda melarang Ibram masuk ke sana. Ia takut Raffi akan semakin menggila jika ada yang berani masuk ke sana tanpa seizinnya. Ibram menurut saja, ia tak mau melawan ibunya lagi. Air mata ibunya tadi membuatnya terhenyuh, hingga hatinya meleleh seketika. Ia menyesal sudah bersikap kasar pada ibunya hari ini. Hari ini ia putuskan takkan pernah lagi menyakiti hati ibunya. Malam itu terasa begitu panjang. Ibram dan Zira sama-sama merasa begitu sulit untuk terlelap. Berbeda dengan Ozel yang sejak tadi sudah tidur. Malam semakin larut, yang terdengar hanya suara jangkrik dan lolongan anjing. Hingga Ibram memutuskan untuk bangun dari tidurnya dan turun dari kasur. Kamu kemana, Ibram?
Zira segera menegur Ibram yang hendak keluar kamar. Zira takut anak itu nekat pergi ke gudang bawah tanah. Ibram menoleh dan menjawab pertanyaan ibunya. "Aku mau pipis dulu, Ibu." "Mau Ibu temankan?" "Tidak perlu, Ibu. Ibu tidur saja." Ibram pun melanjutkan langkahnya kembali setelah tak ada teguran ataupun larangan dari Zira. Ia terus saja berjalan tanpa memperdulikan hantu-hantu yang sedang berdiri memperhatikannya. Dengan cepat, Ibram menyelesaikan urusannya di dalam mandi dan segera masuk kembali ke kamar. "Main yuk," ajak Ruh dengan suara yang begitu halus. Ketiga anak kembar itu mengejutkan Ibram yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Enggak, aku mau tidur," tolak Ibram dengan ketus. Penolakan itu membuat Ruh, Sing, dan Janaya tampak marah. Mereka bertiga melangkah mendekati Ibram dengan ekspresi yang membengis. Kedua alis Ibram bertautan. Ia tak suka ditunjukkan ekspresi jelek seperti itu. "Kalian main sendiri, aku lagi malas bermain." "Kami tak menerima penolakan," Ruh menggertak. Namun suaranya tetap terdengar halus. Ibram menatap dingin. Tak ada rasa peduli akan gertakan Ruh. Ia menerobos ketiga kembar yang menghalangi jalannya itu. Ibram terbelalak sebab ia menembus mereka. Selama ini Ibram mengira mereka bukan hantu. Ia menatap seluruh tubuhnya. Ia kira dirinya sudah mati, jadi bisa menembus mereka bertiga. "Apa kalian hantu?" "Bukan, kami adalah jin, budak Al-Habudin." Mendengar pengakuan itu dan berpikir panjang lagi, Ibram segera berlari mengambil pisau dan mendongakkannya pada mereka bertiga. Namun ketiganya tak merasa takut sedikit pun. Yang ada mereka malah menyeringai dengan lebar. Janaya yang sedari dulu hanya diam itu terbang mendekati Ibram. "Jangan berani pada kami ya." "Ayo udah biwas Allah al-karimi wa bi kalimat Allah al-ta'amat allatilah yusawizuhu nabarun wala fajir min sahri ma yazil min al-samai wa min sahri ma yazrus fiha." Rapal Ibram. Tiba-tiba saja ia bisa mengucapkan doa itu. "Hei, sialan kau ya, ku bilang ja." Ucapan Zanaya terpotong lantaran pisau Ibram menusuk perutnya. Seketika itu Zanaya terdiam melotot merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. "Zanaya!" Ruh dan Sik berteriak bersamaan. Ibram senang. Ia tersenyum miring pada Zanaya. Lalu ia lepaskan dengan cepat pisau yang menancap di perut Zanaya itu. Zanaya langsung jatuh tersungkur. Kedua saudaranya itu tak berkutik sedikit pun lantaran begitu shock. "Ibram, ada apa ini sayang?" ucap Zira yang datang dengan raut wajah yang cemas. Ruh dan Sing segera mengambil Janaya dan pergi menembus lantai rumah. Zira menutup mulutnya tak kala mendapati Ibram sedang memegang pisau. "Ibram, kau ngapain pegang pisau?" ucap Zira khawatir seraya memegang ketua lengan Ibram. "Tenang Ibu, aku hanya sedikit bermain tadi dengan teman-temanku itu," jawab Ibram enteng. Zira melihat seluruh penjuru dapur mencari keberadaan teman-teman yang dimaksudkan Ibram tadi. Namun ketiga anak kembar itu sudah lebih dulu pergi sebelum Zira sampai ke dapur. "Jangan pakai pisau, ini bahaya. Bagaimana kalau ini nanti melukaimu?" "Sudah ya sayang, jangan bermain lagi dengan mereka." Ibram mengangguk pelan. Zira pun meletakkan pisau itu di tempat yang susah dijangkau oleh Ibram. Kemudian ia menarik tangan Ibram untuk masuk kembali ke kamar. Sementara itu di gudang bawah tanah, Raffi sedang bersama dengan Bia. Mereka berdua duduk di tepi ranjang. Raffi mencurahkan segala isi hatinya pada Bia. Kemudian ia terbaring di pangkuan sang pujaan hati.
Dia hanya tersenyum sambil mengelus-elus rambut Raffi, membuat Raffi merasa tenang. Tak lama kemudian, Raffi sudah terlalap di pangkuan Bia. Bia menghentikan pergerakan tangannya. Wajah cantiknya itu berubah menjadi menyeramkan. Ia terus menatap wajah Raffi sambil menyeringai lebar. Setelah begitu lama memaksakan diri untuk tidur, akhirnya mata Zira sudah terasa begitu berat. Ia pun bisa tertidur. Saat membuka matanya ia terkejut lantaran dirinya tiba-tiba saja berada di sebuah taman dan duduk di salah satu kursi panjang yang tersedia di sana. Di tengah kebingungannya itu, Zira melihat ada seorang wanita cantik mendatanginya. Kepalanya ditutupi kain seperti yang menemui Ibram tadi sore. Ia pun duduk di sebelah Zira. "Hai," sapanya sambil tersenyum manis pada Zira. "Kau?" Zira menatap dengan tatapan yang tak suka. "Aku mohon maafkan aku. Ini salahku. Kenapa hari itu aku mengatakan perasaanku pada Raffi? Mungkin tidak akan terjadi seperti ini jika aku tak mengatakannya." Zira terdiam. Ia tak tahu mau bicara apa. Karena sebenarnya semua permasalahan ini bukan salah Bia. Ini hanya karena Raffi yang sulit menerima kematian Bia dan tak berniat membuka hati sedikit pun untuk Zira. "Tak apa, ini memang sudah takdir," ucap Zira, bibirnya bergetar menahan tangis. Bia terenyuh, hatinya juga ikut sakit melihat Zira seperti itu. Ia jadi mengingat dirinya yang dulu, ikhlas menerima takdir pahit yang ibu tirinya torehkan padanya. Namun Bia yakin suatu saat nanti Zira akan bahagia walaupun harus melalui rintangan yang menguras emosi. "Apapun yang kulakukan untuk menarik hatinya, semuanya pasti gagal. Aku rasa memang percuma mengambil hati orang yang cintanya habis untuk orang lama." Mata Bia berkaca-kaca. "Aku mohon, jangan bilang seperti itu. Kau pasti bisa." "Aku lelah, demi apapun aku sangat lelah. Jika bukan anak-anak, aku sudah menyerah, Bia," ucap keputusasaan Zira. Ia tak mampu lagi membendung air matanya. Bia segera memegangi pundak Zira sambil mengelusnya. "Tapi dari hatimu sendiri, kau juga tak mau kehilangan Raffi, bukan?" Zira tak menjawab. "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tapi aku mohon, jangan sedih." Sontak, Zira menatap Bia. "Apa?" Pagi kemudian, Raffi kali ini bangun agak siangan. Ia mengucek-ucek matanya lalu meregangkan tubuhnya. Ia menatap sekeliling gudang. Sudah tak ada Bia di sana. Ia segera turun dari kasur dan keluar untuk sarapan. Sebab perutnya benar-benar keroncongan. Semalam ia hanya makan ocehan dari Zira. Ketika ia sudah keluar, di dapur tak ada seorang pun. Mungkin karena Zira sudah selesai memasak. Raffi pun membuka tuding saji. Rupanya wanita itu masih peduli dengan perut sang suami setelah kejadian semalam. Ia sudah menyiapkan roti dan teh untuknya, beserta makanan berat lainnya di atas meja. Zira yang hendak masuk dapur itu tertegun melihat Raffi sedang makan di sana. Ia tak disungkan mengajaknya berbicara setelah kejadian semalam. Walaupun demikian, ia masih tak tega jika membiarkannya kelaparan. Zira berjalan menuju wastafel tanpa melirik ataupun menyapa Raffi seperti biasanya. Begitupun dengan Raffi. Pagi itu mereka saling diam-diaman. Bak pengantin baru hasil perjodohan. Tibalah ketika mereka berdua sama-sama berada di kamar. "Raffi, aku minta maaf," lirih Zira menunduk. Raffi terkejut. Ia tak menyangka Zira akan meminta maaf duluan. Padahal yang memulai perdebatan semalam itu dia. Raffi pun memaafkannya, sedikit mengecut karena ia tak meminta maaf juga. Setelah mendapatkan maaf itu, Zira tersenyum tipis. Ia melangkah mendekati Raffi. Raffi terdiam lantaran bingung.
Dan ketika Jira sudah berada sejengkal depan Raffi, ia segera memeluk tubuh sang suami. Raffi semakin dibuat bingung. Wanita itu terdengar merintikkan air mata. Ia nangis terseduh-seduh. "Apa kau tidak ingin membalas pelukanku?" rintih Jira. Raffi langsung menyingkirkan rasa bingungnya itu dan segera membalas pelukan sang istri. Ikhlas tidak ikhlas rasanya, tapi ia harus melakukannya. Takut Jira akan semakin sakit hatinya. "Apakah aku salah jika memintamu untuk menyintaiku? Dan apa kau tidak mau memberiku ruang sedikit pun di hatimu? Mengapa tiba-tiba kau bersikap begini dan memberiku pertanyaan yang aneh?" "Aku sangat menyintaimu, Raffi. Sangat. Aku kira kau menyintaiku karena kau buru-buru menikahiku. Aku sangat ingin tahu alasan mengapa kau ingin menikahiku." Raffi menelan ludah dengan susah payah. Ia sudah yakin suatu saat nanti Jira akan menanyakan hal itu padanya. "Karena aku sudah siap untuk menikah." "Bohong. Tidak mungkin kau sudah siap. Sedangkan saat itu dia baru saja meninggal. Pasti ada alasan lain yang kau sembunyikan." Sangga Jira cepat. Ia pun melepaskan pelukannya dan menatap melas Raffi. "Aku tidak mau berdebat lagi." Raffi langsung berjalan meninggalkan Jira yang masih menunggu jawaban itu. "Kau selalu saja begitu. Entah rahasia apa yang kau sembunyikan padaku, hingga kau selalu menghindari pertanyaan seperti ini dariku." Langkah Raffi terhenti. "Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya, Jira. Kau tidak tahu rasanya tak dicintai balik oleh orang yang dicintai. Kalau begitu, kita putuskan saja hubungan ini, karena aku sendiri pun tak yakin bisa membuka hati untuk orang lain." Jira tercengang. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hatinya berkerumuh, tak menyangka Raffi akan mengucapkan kalimat keramat itu. Hatinya benar-benar hancur saat itu. "Kalau kau setuju, Ibram harus ikut denganku." "Apa maksudmu?" "Kau ingin cintamu terbalaskan, bukan? Daripada kau makan hati terus, lebih baik kau bebaskan dirimu dari ikatan ini. Dengan begitu, kau bisa berharap pada orang lain, bukan denganku." Jira tak mampu menjawabnya. Ia menjatuhkan diri di lantai. Dikarenakan sendi-sendi kakinya terasa lemas. Rasa ingin teriak tapi tertahan. Air matanya mengalir deras seperti air terjun. Sedangkan Raffi hanya berdiri menatap Jira. Pria pengecut itu sama sekali tak merangkul atau bahkan menenangkannya. Setidaknya ucapan kata maaf sekali saja. Begitu saja sangat berat. Seakan nyawanya akan hilang saja jika mengucapkan kata maaf. "Kau pikirkan ini matang-matang. Aku mau keluar dulu," ujar Raffi. Ia pun mengayunkan kakinya keluar dari rumah. Ketika Raffi sudah pergi, sontak Jira menangis histeris. Teriakan yang sempat ia tahan tadi, ia keluarkan hingga suaranya menjadi serak. "Aku berusaha menyadarkan dia, Bia, agar ia mau buka hati dan kami bisa hidup bahagia di sisi hidupnya. Karena kau bilang tak lama lagi ia akan tiada. Tapi yang ada, dia malah menyuruhku untuk berpisah darinya dan mengambil Ibram. Sepertinya memang jalan buntu, Bia," rintih Jira. Jira kemudian bangkit dan membuat semua barang-barang yang ada di atas meja rias berantakan. Cermin ia pecahkan, kursi ia banting, rambutnya ia remas dan wajahnya ia pukul sendiri. Ia menangis sejadi-jadinya begitu frustasi dibuat Raffi. Dasar, tidakkah Raffi sadar selama ini? Dia terus yang berulah dan Jira terus yang selalu meminta maaf duluan. Bahkan wanita itu lebih mencintai Raffi dari siapapun, termasuk dirinya sendiri. Sedangkan waktu itu, di hati dia lebih banyak diisi oleh Ardi, bukan dirinya. Seandainya saja
ia mau buka hati kembali, mungkin ia akan bahagia tanpa menyakiti siapapun, termasuk ibunya sendiri. Asih sampai harus menghadapi amukan anaknya sendiri karena tak terima atas kematian Bia yang mendadak. Dan hingga kini wanita parubaya itu tak terlihat batang hidungnya. Keluarlah, sergah Pian membuat Ardi tersentak. Apa maksudmu? Apakah ada yang mau menjengukku? Kalau benar, suruh saja dia pulang. Aku sebentar lagi keluar. Dia baru mau menjenguk, ketus Ardi. Kau sudah bebas? Ardi menganggap tak percaya. Yakin? Kenapa tidak menunggu beberapa bulan lagi? Tanya Ardi heran, seraya berdiri mendekati Pian. Aku tidak tahu. Ketua yang memintaku untuk membebaskanmu hari ini. Keluarlah. Aku juga malas melihatmu terus di sini. Eleh, kau kira mataku berbinar-binar ketika melihatmu? No way. Yang ada mataku jadi katarak. Terocos Ardi. Bau mulut orang yang kerjanya makan tidur saja memang agak lain ya. Beda sama bau mulut orang yang kerja pagi malam. Olok Pian. Rupa-rupanya kedua jandan itu masih juga bertikai hingga kini. Padahal mereka berdua sudah kepala tiga. Maksudmu apa bicara begitu? Perut buncit. Oh, kau iri denganku ya, yang tak perlu capek-capek kerja buat nyari sesuap nasi. Ya sudah, nanti ku doakan agar kau masuk ke dalam sini, biar kau bisa rasakan tidur di atas kasur king size dan makan makanan bintang 5. Ardi tertawa terbahak-bahak. Dia selalu saja memenangkan perdebatan setiap kali mereka berdebat. Sepertinya Ardi sudah tertular penyakit rahas. Assalamualaikum Mbak Ketua. Apakah benar saya sudah dibebaskan? Tanya Ardi. Benar, kau bisa pergi sekarang. Kalau boleh tahu kenapa saya dibebaskan? Maaf, saya tidak bisa meladeni Anda. Saya buru-buru. Permisi. Pak Sutaryo itu segera berjalan meninggalkan Ardi sendirian di ruangannya. Ardi mencurigai gelagat Sutaryo yang dari awal ia masuk penjara hingga sekarang selalu menghindari pertanyaan Ardi. Kenapa juga aku memikirkan dia? Lebih baik aku pulang sekarang. Tapi kemana ya? Siapa tahu Om Bahar sudah menjual rumah, motor dan ponselku. Tapi kemana lagi kalau bukan ke sana? Sudahlah, tidak ada jalan lain. Aku ke rumah beliau saja. Walaupun hatiku masih sakit, tapi mau tidak mau. Ardi pun berpamitan pada beberapa polisi lainnya yang sedang bertugas di sana. Setelah itu, ia kemasi barang-barangnya dan keluar dari tempat sumpek itu. Ia segera menuju ke pinggir jalanan, mencari angkutan umum yang bisa membawanya ke rumah Bahar. Wih, dapat tulangin kebebasan ya, ucap Ardi sambil menghirup udara dengan penuh penghayatan. Tunggu, aku bayar ongkos angkutannya pakai apaan ya? Di saat masih bingung memikirkan ongkos buat pulang, Hildan, sahabatnya karib Ardi dulu, tak sengaja melintas di depan Ardi. Hildan secara mendadak menghentikan motornya di depan Ardi ketika ia menyadari bahwa ia baru saja melihat seseorang yang sudah begitu lama ia tak lihat. Ardi pun menatap Hildan biasa-biasa saja. Ia belum ngeh jika di hadapannya itu adalah orang yang paling dekat dengannya semasa SMA dulu. Ardi tersenyum kecut melihat Hildan dan menatapnya tanpa berkedip. Ia jadi kikuk karena merasa aneh dengan gerak-gerik Hildan. Ardi segera berjalan meninggalkannya. Ardi, kau kayak itu? Teriakan Hildan membuat langkah Ardi terhenti. Ardi terenyah. Ia menoleh pelan kepada Hildan. Hildan segera turun dari motor dan memeluk Ardi begitu erat untuk melampiaskan segala kerinduan yang terpendam selama belasan tahun lamanya.
Ardi masih kebingungan. Hidan pun melepaskan pelukannya dan memegang kedua lengan Ardi sambil tersenyum lebar. "Apa kau lupa denganku? Ini aku Hidan, Crazy Ball, bro," seru Hildan. Di kalimat terakhir ia mengucapkan nama tim basket mereka dulu. Ardi terbelalak. Seketika ia ikut tersenyum lebar. Ia menarik tubuh Hidan dan memeluknya lagi. Ardi menangis haru. Begitupun dengan Hidan. "Lu gendut dan udah bercabang sekarang, makanya gue sempat gak ngenalin lu. Kurang asem lu. Lu dari mana aja bro? Semenjak kakak lu meninggal, lu udah gak pernah kelihatan?" tanya Hidan sambil menepuk lengan Ardi dengan keras. Karena sebal sahabatnya itu menghilang begitu lama. "Gua habis liburan bro." "Liburan dari mana? Emangnya di sekitaran sini ada tempat liburan? Lu bercanda ya?" "Lu tahu aja dah. Ceritanya panjang, nanti gue ceritain. Tapi gue boleh minta bantuan lu gak? Anterin gue ke rumah seseorang. Soalnya gue gak punya ongkos buat naik angkot." "Santai bro, gak usah memalas begitu. Ayo naik," ajak Hidan. "Ini anak lu dan mirip mantan lu si Vini. Bukannya dulu lu pacaran sama Trisa?" "Iya, gue jadinya nikah sama Vina bukan Trisa. Soalnya gue masih gamon. Oh ya, kenalin, namanya Karm Abdul Jabbar," jawab Hidan. Anaknya itu pun meraih tangan Ardi dan mencium punggung tangannya. "Waduh bro, parah sih lu. Nama anak lu keren juga. Nama pembasket terkenal. Kan gue pernah bilang kalau gue punya anak cowok bakalan tak kasih nama itu. Ya sudah. Ayo naik. Karim, kau di depan saja." Di perjalanan, mereka begitu banyak bercerita. Hidan merasa iba mendengar kisah hidup Ardi yang amat memilukan hati. Dan semenjak Ardi keluar dari tim basketnya di SMA, Crazy Ball jadi tidak berkembang dan tidak lolos ke tahap internasional. Karena Ardi adalah kapten di tim itu, dan hanya dia yang bisa membuat Crazy Ball semakin hebat. Beberapa menit kemudian, mereka sudah masuk di desa Ardi. Sama seperti dulu, jika ingin ke rumah Bahar pasti harus melewati rumahnya dulu. Ia memandangi rumah itu cukup lama hingga sudah tak terlihat lagi. Rupanya rumah itu masih seperti yang dulu, batin Ardi. "Tetap di sini Dan. Thank you ya bro," seru Ardi seraya turun dari motor. "Iya di, tapi tunggu sebentar." Hidan buru-buru turun dari motor dan membuka jok motornya. Ia mencari sebuah pulpen dan secarik kertas di dalam sana. Lalu ia tuliskan nomor teleponnya. "Ini di, kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Mana tahu gue bisa bantu." "Ya sudah, kalau begitu gue cabut dulu ya," pamit Hidan sambil memberikan secangkir kertas tadi pada Ardi. Ardi mangut-mangut. Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Hidan karena sudah ingin direpotkan olehnya. Ardi terus melihat sahabatnya itu pergi sampai Hidan sudah tak terlihat lagi. Setelah itu, barulah ia berjalan menuju rumah Bahar. Ketika sudah berada di depan pintu, ia cukup lama berdiam diri di sana. Ia ragu untuk mengetuknya, takut jika Bahar akan mengusirnya. Tapi ia tepis dulu prasangka buruknya itu. Ia segera mengetuk pintu dengan pelan secara berulang kali sampai pintu terbuka. Hanya beberapa detik setelah mengetuk, pintu itu pun terbuka. Ardi mengangkat kepalanya melihat siapa yang membukakan pintu untuknya. Mata Ardi membulat. Ia memandang wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ardi jadi salah tingkah. "Jelin?" ucap Ardi dengan senyuman. Ia tak menyangka bocah SD itu sudah begitu dewasa sekarang. "Kakak yang waktu itu kan?" tanya Jelin memastikan. Ardi mengangguk cepat.
Ada bapaknya. Ada, cuman bapakku sudah tak seperti dulu, jawab Zelin dengan raut wajah sedih. Memangnya ada apa? Om Bahar sakit? Begitulah. Ya udah, kakak masuk ya. Zelin pun memberikan jalan pada Ardi. Ketika masuk, Ardi tak lupa mengucapkan salam. Di dalam, terdengar ada orang yang menjawab salamnya. Jidan dan Ismi tersenyum melihat kedatangan Ardi di rumah mereka. Sesampainya ia di dekat Ismi dan Ardi, matanya bergerak kanan kiri melihat sejumlah makhluk gaib di sekitar mereka. Makhluk gaibnya itu pun bukan kunti maupun pocong, melainkan hantu yang pernah ia lihat di rumahnya, yaitu jin yang menggunakan penutup kepala dari kain putih. Apa yang mereka buat di sini? Ardi ngebatin. Weh, udah bebas kak, ucap Zidan. Iya nih, gak tahu kenapa masa tahananku dipercepat, balas Ardi seraya saling pada Ismi. Mereka bertiga, Zidan, Ismi dan Bahar tengah berada di ruang TV. Di sana Bahar terlihat sedang tertidur, seperti yang dikatakan Zelin tadi. Bapaknya lagi sakit. Om Bahar, sakit apa tante? Ismi menatap sayu Ardi. Wajahnya yang sudah mengeriput itu tampak begitu lusuh, seperti orang yang habis bersedih dalam waktu yang lama. Lumpuh dia juga tidak bisa berbicara, jawab Ismi begitu lamban. Astagfirullah, sejak kapan sakitnya tante? Emang ada riwayat penyakitnya tante? Nggak ada dia tiba-tiba saja ditemukan pingsan di dalam kamar mandi. Sadar-sadar sudah lumpuh, sudah dibawa ke rumah sakit juga. Katanya bukan stroke ataupun penyakit serius lainnya. Sepertinya sudah 10 tahun dia seperti ini, jelas Ismi. Kata penduduk sini, bapakku kena kutukan dari jin peliharaan keluarga kakak, celetuk Zelin. Ardi yang mendengar itu seketika bersedih. Ia kembali merasa begitu bersalah, sudah melibatkan orang lain dalam masalahnya. Walaupun Zelin tak bermaksud untuk menyinggung, tetapi kalimat itu berhasil membuat hati Ardi remuk. Apa tidak pernah dibawa ke tempat ruqyah? Tidak pernah, sahut Zelin. Loh, kenapa? Kami bertiga pernah diancam oleh jin berkerudung putih yang wajahnya tengkorak dan dipenuhi belatung. Jikalau kami berani membawa bapak ke tempat ruqyah, ia tidak segan-segan mencelakai seluruh orang di desa ini, lirih Zelin. Sialan, kalau begitu biar aku yang membawa Om Bahar. Jangan kak, nanti orang des. Tenang saja, akan kupastikan semua baik-baik saja. Aku janji, potong Ardi. Mereka bertiga diam dan saling bertatapan. Mereka terlihat merasa ragu dengan ucapan Ardi barusan. Kalian tidak usah ragu, aku punya penjaga yang kuat daripada mereka. Kita harus fokus dulu untuk kesembuhannya, ucap Ardi mencoba meyakinkan mereka. Baiklah kak, kami serahkan padamu. Tolong jangan kecewakan kami, karena ini menyangkut nyawa penduduk desa ini, balas Zelin. Cukup berat rasanya ia menyetujui ucapan Ardi, tapi ia berpikir, apa salahnya dicoba dulu. Aku berjanji, ujar Ardi dengan wajah yang begitu serius. Aku juga ingin menanyakan sesuatu. Apa kalian sudah menemukan alamat kakak kalian? Belum, entah kemana dia sekarang. Semoga baik-baik saja. Oh, begitu. Aku punya usulan. Bagaimana kalau nanti Om Bahar sudah sembuh, kita mencari bersama-sama kakakmu itu? Karena aku sangat butuh informasi dari Rafis suaminya. Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Iya kak, aku setuju. Oh iya, barang-barang yang kakak titipkan pada bapakku hari itu
masih tersimpan rapi di dalam lemari bapak. Kecuali kunci kos, itu sudah dikembalikan pada pemiliknya. Pakaian dari kosan kakak ada di kamarku, dan motor kakak ada di belakang rumah. Jelas Zidan. Aku kira om sudah menjualnya. Tidak, bapak tidak mau menjual semuanya selagi kakak masih hidup. Oh iya, maafkan bapakku yang pernah ikut mendukung Om Didin untuk memfitnah kakak. Karena Om Didin mengancam bapakku waktu itu. Katanya, bantu aku untuk memfitnah Ardi. Jika tidak anak Mujira akan dalam bahaya. Ucap Zidan. Hah? Apa hubungan Om Didin dengan Zira? Nah, itu dia yang bapak tidak mengerti. Karena sudah takut akan ancamannya. Dengan berat hati, bapak juga ikut memfitnahmu. Bapak berulang kali bertanya, apa hubungannya dengan kakakku Zira? Tetapi om itu tetap kekeh, tak mau menjawab. Alis Ardi bertautan. Ia terlihat berpikir keras. Ia coba pasang satu persatu kepingan puzzle-nya yang sempat tertunda. Namun, ia masih kebingungan. Kasus ini sangat rumit. Ia harus menemukan akar masalah ini dulu. Karena itu adalah jawaban dari semua ini. Apakah Om Didin masih ada di sini? Kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin sudah 1 tahun atau bahkan lebih. Atau orang juga dia sudah tak bekerja di TPU. Jawab Zelin. Kalau begitu, kalian tahu tempat ruqyah yang terbaik di sini? Di dekat sini tidak ada, hanya ada di kota. Kakak istirahat saja dulu di sini, sambung Zelin. Maaf, telah merepotkan kalian. Aku berjanji akan melepaskan kesialan ini dari keluarga kalian. Tekad Ardi. Di malam hari, semua orang sudah tertidur kecuali Ardi. Pikirannya masih terus digerayangi oleh pertanyaan-pertanyaan dari masalah ini. Ia harus segera menemukan Raffi. Jangan banyak melamun, nanti dirasuki budaknya Abut. Celetukan Rahas membuat Ardi terkejut. Aku sangat bosan melihatmu memikirkan itu terus dari dulu hingga saat ini. Lebih baik sekarang kau pikirkan nasib Om Bahar itu. Sepertinya ia sekarat. Sambung Rahas dengan enteng. Jangan asal bicara, pekik Ardi. Aku tidak bercanda Ardi. Setelah kulihat, ada yang bersarang di dalam tubuhnya itu. Sepertinya itu budak Abut. Apa? Ardi langsung duduk mendengar penuturan Rahas. Jadi, yang dialami Om Bahar sekarang seperti yang pernah dialami kakakku. Berarti dia hanya menunggu waktu saja. Ucap Ardi. Seketika hatinya terasa nyeri mengetahui kenyataannya itu. Tak terasa, air matanya mengalir. Tapi, aku masih melihat cahaya di hatinya. Sepertinya ada yang membuatnya berumur panjang hingga kini. Mungkin karena ada sesuatu yang sangat ia ingin sampaikan. Menurutku, seperti itu. Ardi segera menyeka air matanya. Jadi sekarang, aku harus apa? Sebaiknya kau teruskan saja niatmu untuk membawanya berobat. Mana tahu ia bisa berbicara dan menyampaikan apa yang selama ini yang membelenggu di hatinya. Saran Rahas. Begitu ya? Baiklah. Terima kasih Rahas. Ya sudah, aku sudah mengantuk. Ujar Ardi seraya memejamkan matanya. Kebiasaan ya, lalu saja aku tinggal tidur. Ujar kekesalan Rahas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matahari itu tampak begitu cerah ceria, tak seperti biasanya. Sepertinya akan ada berita baik hari ini, pikir Ardi. Zidan, apa kau punya kenalan yang bisa menyewakan kita mobil untuk ke kota? Gak ada kak, aku gak punya teman yang punya mobil. Dan orang sini juga
tak ada yang punya. Ardi berjalan meninggalkan Jidan. Ia hendak berpikir sejenak. Hidan, apakah dia punya mobil? Kalaupun ada, aku tidak mau merepotkannya, ucap Ardi pelan. Tiba-tiba, ucapan Hidan tempo hari membuat hatinya menatap untuk meminta bantuan pada Hidan. Ia segera meminjam ponsel Jidan untuk menghubungi Hidan. Siapa tahu ia memiliki kendaraan roda 4 itu. Dikarenakan ponselnya sedang tak punya kuota, tidak butuh waktu yang lama. Hidan pun menjawab telepon dari Ardi. Ia juga mengizinkan Ardi untuk menyewakan mobil miliknya pada sahabat lamanya itu. Hal tersebut membuat Ardi terharu akan kebaikan Hidan. Ardi pun pamit sebentar untuk menjemput mobil itu ke rumah Hidan. Sementara itu, Jidan mengemasi beberapa barang lainnya yang penting untuk dibawa. Kemudian ia dan Zelin membantu Bahar untuk naik ke kursi roda agar lebih mudah untuk membawa Bahar kemana saja. Tak perlu digendong lagi. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Avanza Kenia putih berhenti di depan rumah Bahar. Ardi segera turun dan membantu Jidan untuk membawa barang bawaan dan Bahar masuk ke dalam mobil. Namun, entah mengapa, ketika Bahar berusaha untuk diangkat masuk ke dalam mobil, tubuhnya begitu terasa sangat berat. Itu membuat Ardi dan Jidan kewalahan. Berulang kali mereka mencoba tetap saja sama. Sepertinya mereka ditahan oleh sesuatu yang melarang mereka untuk membawa Bahar untuk ruqyah. Ardi menaikkan kedua alisnya pada Rahas yang sedang berdiri di sampingnya. Maksud Ardi, ia bertanya apa yang sedang terjadi, sebab ia tak melihat makhluk gaib di dekat Bahar. Masih mau bertengkar di sana, atau cekik kalian satu persatu? Ancam Rahas pada semua jin yang tiba-tiba masuk bergerombolan di tubuh Bahar. Mungkin karena takut, mereka semua keluar, kecuali jin yang sudah lama bersarang di tubuh Bahar, karena jin tersebut sudah menyatu dengan tubuh Bahar. Dan setelah dicoba lagi untuk mengangkat tubuh Bahar, akhirnya mereka berhasil. Saat Ardi sedang memperbaiki posisi Bahar, ia melihat mata Bahar tanpa berembun, seperti hendak menangis. Ardi yang melihat itu seketika tersenyum melas. Ia mengelus pundak Bahar dengan maksud menguatkannya. Kalian hati-hati ya, kabarin kalau ada apa-apa, ucap Zelin. Ia tak bisa ikut lantaran harus menjaga ibunya di rumahnya, karena Ismi tidak boleh terlalu capek. Kami pamit ya kak, jaga ibu baik-baik. Doakan kami semoga selamat sampai tujuan, dan semoga bapak bisa sembuh, pamit Jidan. Matanya tampak berkaca-kaca, dan ia segera memeluk tubuh Zelin dan ibunya. Ardi tersenyum tipis menyaksikan keharmonisan adik-beradik itu. Hati kecilnya sangat iri. Ia juga berpamitan pada Zelin dan Ismi di sana. Kami menaruh harapan besar padamu, kak, ucap Zelin. Ardi mengangguk. Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ayo cepat kak, takutnya ada warga yang sampai mengenali kakak. Nanti bakal ada masalah, hingga perjalanan kita jadi terhambat, ujar Jidan. Ardi baru sadar. Ia langsung berjalan terburu-buru memasuki mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, sedangkan Jidan duduk di belakang bersama Bahar. Untung saja Ardi pintar mengendarai mobil, karena dulu ia yang selalu menyetir mobil rombongan tim Crazy Ball untuk bertanding. Mobil pun mulai berjalan meninggalkan rumah dan desa. Syukur saja perjalanan ke kota lancar jaya. Tetapi Ardi berhenti sebentar di masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Ardi dan Jidan bergantian, takut untuk meninggalkan Bahar sendirian di mobil. Ketika sudah giliran Jidan, ia pun turun dari mobil, sedangkan Ardi masuk kembali ke dalam mobil. Ardi menoleh ke belakang, melihat lelaki tua itu dengan tatapan sedih. Ia tak menyangka akan kehilangan Bahar juga. Entah bagaimana sakitnya anak dan istri Bahar jika mengetahui
umur Bahar tidak lama lagi. Ardi menghembus nafas panjang sambil menutup matanya. Ia harus berjalan ikhlas mulai dari sekarang, agar ketika waktu itu datang, ia tidak begitu merasa sakit. Ia pun membuka matanya dan menatap keluar. Di tengah asik menatap itu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di seberang jalan, terlihat ada seorang wanita yang tampilannya begitu lusuh dan aura-auraan. Tatapannya juga terlihat begitu kosong. Kantuk matanya juga terlihat amat jelas, dan bibirnya pucat kering. Entah mengapa, sejak Rabia meninggal, ia jadi suka gak tega melihat wanita bersedih. Ia segera turun dari mobil dan menghampiri wanita tersebut. Setelah ia sudah berada di dekat wanita itu, ia pun menyapanya. Ardi berusaha mengajaknya bicara, tapi wanita itu tak menggubrisnya sama sekali. Wanita tersebut hanya diam. Terlihat sekali banyak beban di pikirannya. Ardi menuntut wanita itu menuju ke warung terdekat untuk diberi minum dan makanan. Setelah mengambil dan membayar roti beserta air mineral di warung, ia pun memberikannya pada wanita tadi. Tapi sama saja, wanita itu tak kunjung merespon Ardi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.